Makanya pertama yang paling penting adalah pengurusnya. Pengurusnya itu harus punya jiwa entrepreneur. Kalau pengurusnya nggak punya jiwa entrepreneur, punya duit berapapun nggak akan bisa mudah. Oleh karena itu nanti di sini kita akan bahas ya. Pertama tentang motivasi saya dari nol. Yang kedua, bagaimana mendapatkan modal. Ya, kan banyak sekali orang berpikir emang bisa bisnis tanpa modal. Dan alhamdulillah saya memulai bisnis dengan modal. Yang berikutnya kita juga akan bahas tentang bagaimana meningkatkan penjualan atau menaikkan nilai jual. Gak apa-apa ya, ini di sini dibatasi nggak waktunya? Atau sampai habis kisah boleh pulang kan? Kalau pulangnya maghrib, ini saya kasih tahu. Kalau pulangnya maghrib, di sini macet. Ya macet nggak Pak? Saya nggak takut ini. Macet di sini. Paling pas itu pulangnya jam 9. Jadi memulai usaha tanpa modal ini gambar saya tahun 2010, 2008 ini. Wah itu Pak Heru kan tidak ada bawa mobil. Ini saya benar-benar dari nol dulu. Jadi saya merintis usaha karpet itu awalnya dari apa? Awalnya dari katalog. Jadi saya nyetak katalog, ya. Saya coba kasih ke tetangga dan saudara. Saya ini karyawan tahun 96 saya karyawan dan keluar tahun 2010. Saya coba pasarin pakai katalog. Saya coba taruh di koperasi sama. Saya taruh di koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi itu gampang. Kenapa saya bilang gampang? Koperasi di kantor itu orang kan tinggal ngambil, betul nggak? Beras tinggal ngambil, ya kan? Karpet tinggal ngambil. Habis itu apa? Potong gaji. Kan enak loh sumpah. Koperasi itu enak. Barangnya tinggal ngambil, karyawan bilang udah ambil aja. Habis itu tahu-tahu gajinya tinggal dipotong. Jadi waktu saya kerja di kabel metal, koperasinya itu hidup sekali. Kenapa? Apapun yang ditawarkan oleh supplier itu diterima. Bahkan ada order, ada nawarin order diterima, ada nawarin ini diterima. Habis itu ada hari-hari tertentu karyawannya didatangi, oh silakan ini murah kok, berapa? Cuma 70.000. 70.000 kurang nggak? 70.000 kali 20 gitu ya. Kalinya di belakang. Ini berapa nih ojek murah cuma 70.000 kok. Kok murah 70? Ternyata 70.000 kali 20 kali. Kan itu kan udah terapin kayak gitu belum operasinya? Jadi saya usaha ini dari nol. Tadi saya ceritain, saya tawarin brosur. Ternyata susah. Seminggu, 2 minggu gak ada yang order. Ada yang nanya, Pak Heru buat makan aja susah apalagi beli karpet. Ini karpet ini Pak ya, yang saya tunjukin ini custom. Ini harganya paling murah itu 600.000 atau 700. Ini yang paling murah 600.000. Karena kebayang 600.000 itu kalau dibeliin tanah di Sumatera ya, di Kalimantan itu sawit itu udah dapat berapa meter ya kan? 600.000. Ini sini cuma dapat 1 meter persegi. Ternyata bisnis itu susah. Tapi kita nggak nyerah, kita jalan terus. Bismillah kita jalan. Kita jalan dan alhamdulillah ada yang order. Pak Heru, harganya lebih murah nggak dari Jatinegara? Kalau lebih murah sih juga ya, tapi insya Allah nggak terlalu mahal. Hati-hati jadi apa? Jadi marketing. Ya. Karena 9 dari 10 marketing ini bisa masuk neraka kalau nggak hati-hati ya Pak Diter, Pak Diter kepala marketingnya. Karena kalau ditanya gimana udah diproduksi belum? Oh udah Pak, udah diproduksi, tinggal kirim. Padahal belum apa-apa. Ya. Gimana? Barangnya udah dikirim? Oh udah Pak, udah dikirim. Padahal ini hati-hati nih, pengurus koperasi juga gitu. Nanti ditanya, gimana pesanan saya? Oh iya, on the way katanya. On the way katanya. Kalau lagi di jalan, gimana Pak? Padahal
lagi mandi. Oh iya ini lagi on the way, padahal kedengarannya bunyi air lagi mandi ya. Mohon maaf, ini hati-hati. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdagang. Berdagang itu ujian benar-benar di situ. Karena yang tahu hanya diri kita sama Allah. Berdagang itu apa? Belajar jujur. Ya, ditanya gimana nih barangnya? Ditanya, modalnya aja belum dapat, padahal sudah dapat untung, ya kan? Satu, belajar jujur. Dua, belajar sabar, ya kan? Nah, ini buat pengelola koperasi ini pasti ada yang tahu. Ini belum lagi dikomplain, belum lagi ini. Belajar apa? Belajar sabar. Tiganya belajar ikhlas, ya. Ini harus, mohon maaf, ini pengurus koperasi harus punya itu. Belajar jujur, dua belajar sabar, tiga belajar ikhlas. Yang keempat belajar disiplin konsisten. Jangan sampai koperasinya sepi, besok tutup aja, besok berangkat siang aja, besok sore. Padahal rezeki kita tidak tahu, ya kan? Begitu ini anggota datang, kok koperasinya tutup. Besoknya juga gitu. Ya udah saya datang sore. Yang nunggu bilang ini, jangan-jangan buka pagi aja lah, sore tutup. Begitu sore tutup ada yang datang, kok tutup lagi? Padahal nggak seperti kita, harus konsisten. Yang terakhir adalah belajar bersyukur. Ini dulu. Yang awal aja, ya. Tadi saya ulang lagi. Alhamdulillah ada yang beli karpet ke saya. Pak Heru saya beli 4 ya. Habis itu saya bingung, modalnya dari mana ini? Akhirnya saya bikinlah catatan begini. Saya kreditin. Ini di koperasi ini ada kredit nggak? Kreditin barang juga nggak? Nggak ada, langsung cash. Wah keren berarti ya. Nggak ada kredit sama sekali. Artinya gini, ini barang bisa dicicil 10 kali nggak ada ya? Ada. Nah itu sama. Jadi saya kreditin 10 kali. Ya. Jadi waktu itu beli karpet 4, harganya 1.600.000. Karena saya nggak punya uang, saya bikinlah sistem bagi hasil. Modalnya 900.000, saya jual 1.600.000. Untungnya berapa? 700 saya bikin 20% jasa jual, 40% pengelola, 40% pemodal. Nah, kebetulan Pak RT yang pesen itu ke saya. Saya bilang Pak RT kemarin kan order karpet ke saya 4, dan kita sudah deal harganya 1.600.000. Ini sebenarnya ada bisnis Pak RT. Itu siapa Pak RT? Nah, kita bagi hasil. Karpet kemarin itu modalnya 900.000. Nah, saya jual ke Pak RT 1.600.000, untungnya 700.000. Karena Pak RT yang jual, saya kasih 20%. 20% dari 700.000 berapa? 140.000. Saya kelola, saya dapat 40%. Dapat berapa? 280.000. Nah, kalau Pak RT mau modalin, Pak RT saya tambahin 40%. Jadi Pak RT tadi jasa jual 20%, modalin 40%. Pak RT dapat berapa? 60%. Saya dapat 40%. Alhamdulillah deal. Jadi yang order Pak RT, yang modalin Pak RT, yang narikin juga Pak RT. Saya modal enggak? Ternyata nggak pakai modal bisa. Saya kan bisnis nggak pakai modal. Dan banyak nanti saya. Ini baru permulaan. Ini apa ini? Cabang-cabang baju karpet ya. Jadi kita ada tadi ke pabrik tadi ya, karpet custom. Nah, kita juga ada Haji Interior, HJK. Pak Dita berdiri HJK. Nah, beliau ini direktur PT Hitachi Kreasindo tadi yang bawa acara.
Nah, beliau ini memimpin dari Jaya Kreasi itu. Ya, salah satu produknya ini bikin furniture. Nah, termasuk yang dibikin ini galeri ini bikinan sendiri semua ini. Cuma karena waktunya kita nggak ke workshopnya, kita ada workshopnya juga. Jadi bikin furniture ya, ini juga salah satu dari cabang Haji Group. Nah, kita juga ada sewing ya, jadi bikin keset. Dan nanti insya Allah semuanya akan mendapatkan goodie bag, salah satunya produk Haji Sewing kita. Itu lagi sewing juga. Dan itu samping Haji Sewing di situ bikin sajadah. Mungkin tadi udah lihat ya, ada sajadah sandar ya kan, ada macam-macam. Bahkan kita bisa bikin sajadah custom. Dan ternyata produk Turki yang ada di Indonesia itu produksi dari Indonesia. Loh, terus kok kenapa ada tulisan Turki? Karena orang Indonesia suka dibohongi, ya kan? Makanya ditulisnya Turkise kan? Padahal produksi dari Indonesia. Itulah orang Indonesia sukanya dibohongi. Kenapa? Masa pulang haji produknya Indonesia, ya kan? Kalau ada tulisannya Turki kan ini produk haji, oleh-oleh umroh haji, padahal aslinya produk dari Indonesia. Nah, kita juga ada produk retail ya yang tadi di bawah. Kita ada beberapa toko, ada di Surabaya, Solo, Cirebon, Bandung, Bekasi. Nah, kita juga ada haji tenda, ada cuci karpet ya, di bawah Haji Clean. Nah, kita ada fiber ya kan? Ada juga Haji Farm ya, Haji Farm ya, alhamdulillah kita ada nanam hampir 400 pohon durian ya. Sekarang lagi berbunga, kemarin udah berdua. Juga ada yayasan ya, di sana ada yayasan Fikrul Akbar. Jadi kita punya yayasan. Sampai saat ini kita ada 4 TK, 1 SD dan 1 SMP, dan TPK juga ada. Dari total 200.000 ini sampai kita. Oke, next. Sebelum kita masuk ke materi, ini sebenarnya masuk materi. Pertama kali adalah luruskan niat. Anda jadi pengurus koperasi, itu niatnya apa? Mas, saya mau nanya, yang ini Mas saja. Niatnya apa jadi pengurus koperasi? Niatnya salah satunya sebagai ibadah kepada Allah. Tentunya selain itu cari nafkah untuk keluarga juga. Mencarikan kehidupan salah satu ibadahnya. Ada yang lain coba, saya ini yang ini niatnya apa? Ini harus jelas ini niatnya. Nanti kalau salah niat ini kayak Ayu Ting Ting, nggak ketemu jalannya ya kan gitu. Ayo, Anda menjadi pengurus koperasi, itu niatnya apa nih? Ayo, Mbak, mbaknya baik aja Mbak. Ya. Terus yang kedua, niatnya untuk tadi kamu niatnya bagi orang tua ya, menjadi nafkah tentunya bagi orang tua, keluarga. Ya selanjutnya ya niatnya pengen membantu orang banyak yang belum memiliki pekerjaan, khususnya mohon maaf ibu-ibu yang berumah tangga dan sudah janda dan yang masih sangat yang terdekat untuk anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Oke, ada yang lain juga ini niat tadi yang lainnya silakan. Ayo, ini jadi pengurus harus berani nih, karena mau pengurus ini ujung tombak. Anda bukan anggota, ini pengurus semua kan? Pengurus semua enggak? Pengelola apa lagi? Ayo, apa niatnya yang lain? Ayo, mana? Bapak, silakan. Anda menjadi pengurus koperasi, niatnya apa? Niat yang pertama, berusaha memberikan yang terbaik untuk orang banyak, kemudian terlebih kepada anggota koperasi.
kedua, karena kita kebetulan di lingkungan pesantren, koperasi pondok pesantren, bisa berkontribusi memfasilitasi atau memperbaiki fasilitas-fasilitas keumatan yang ada di pesantren itu melalui koperasi pesantren kita. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak siapa namanya? Boris. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari pengurus Pembangunan Bukhari Bersama. Mungkin ini yang jangan saya ambil, saya bergabung dengan pesantren. Mungkin akan saya jadikan ini karir marketing terakhir saya. Jadi saya mulai dari SMP menjual koran, pedagang asongan, saya pedagang kaki lima, saya juga jadi sales agar-agar, sales kue, sales listrik, terus saya juga di sales pipa paralon, terakhir saya di Ubud, akhirnya saya terbawa ke Sulawesi. Nah, dari marketing ini mungkin akan saya jadikan karir terakhir saya di pesantren, karena di pesantren kami dari 800 lebih itu 400 lebih yang berasrama dan ada 207 ini yang kami tanggung. Jadi 207 ini ada anak yatim, juga ada anak terlantar. Rata-rata banyak anak terlantar, sebetulnya orang tuanya ada tapi cerai, baru anaknya ditinggal di pondok, Pak. Jadi kami tanggung. Nah, ini saya sudah bicara dengan Pak Kiai, mungkin ini akan jadi saya membantu untuk di marketing. Tadi saya sudah bicara sedikit dengan Mas Ibnu, karena ini peluang besar. Tadi saya masuk di dalam, saya sudah terpikir, ini mantap, ini peluang besar itu untuk Kendari. Makanya saya tadi yang pertanyaan saya ke Mas Ibnu pertama adalah berapa omset menjadi marketing area. Ternyata katanya beliau 100 juta untuk per bulannya. Nah, ini karena peluang yang ada yang saya lihat di Sulawesi Tenggara adalah banyaknya kantor-kantor yang baru dibangun seperti kantor-kantor Pemda, terus ada perusahaan-perusahaan tambang yang sementara dibangun, Pak. Nah, ini yang mendasari saya untuk niat saya untuk membantu ini, untuk di marketing ini. Saya insya Allah bergabung dengan pondok pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Intinya satu, kita harus meluruskan niat. Pada saat niat kita mulia, niatnya membantu, niatnya menolong orang, niatnya menciptakan lapangan kerja. Insya Allah nanti di saat kita proses itu pasti yakin itu akan ada kendala. Nanti Allah akan menolong kita. Dan itu yang saya alami dari tahun 2005 saya memulai usaha sampai hari ini. Karena niat saya pertama membantu bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kenapa saya bikin memberan tadi? Kita punya 7.000 member seluruh Indonesia. Kenapa? Agar orang-orang yang kena PHK, orang yang ingin nambah penghasilan bisa mendapat tambahan. Makanya alhamdulillah begitu goncangan ekonomi kemarin, COVID, sampai hari ini kita tidak ada yang namanya PHK karyawan. Bahkan tidak ada namanya pengurangan gaji, betul nggak Pak Dita? Waktu COVID kemarin kita nggak ada pengurangan gaji dan tidak ada pengurangan karyawan. Bahkan alhamdulillah sampai hari ini sudah 35 karyawan kita yang sudah menunaikan ibadah umroh. Kenapa? Satu tadi, luruskan niat. Makanya sebagai pengurus koperasi apa niatnya? Tadi untuk mensejahterakan anggota. Ya, bagaimana agar anggota juga sejahtera, bukan hanya diri kita. Kalau diri kita itu kan konsekuensinya nanti sambil belajar. Niatnya belajar berorganisasi, apalagi kan ini milik umum, harus hati-hati. Ini milik umum, ini harus hati-hati. Jadi satu, luruskan niat.
niat ya. Kalau niatnya cuma hanya sekedar mencari untung, niatnya hanya cuma sekedar bekerja, ya mohon maaf, susah nanti akan ini. Apalagi namanya uang koperasi ini kan uang panas juga ya kalau nggak hati-hati. Makanya tolong luruskan niat. Next, ya. Yang berikutnya itu adalah berani bermimpi. Kita hidup itu harus punya mimpi. Ya. Jangan sampai kayaknya saya cuma bermimpi. Ini mungkin takdir saya. Nah kalau kita sudah bicara takdir, saya sama tadi saya cerita. Saya ini dulu karyawan dari nol, dari pinggir jalan, diusir sapam juga pernah. Saya bilang dagangan karpet. Saya bukan langsung punya pabrik karpet, bukan. Saya tadi kan saya mulai dagang tadi, pakai motor, saya belanja, saya bilang di pinggir jalan, diusir sapam pernah, ya, baru buka hujan, dan itu saya alami. Dan saya punya yakin suatu saat pasti akan bisa. Banyak sekali orang itu berdoa, ya, minta sama Allah, tapi kadang banyak orang yang nggak yakin doanya dikabulkan. Padahal Allah berdasarkan persangkaan hambanya. Kita harus yakin. Nah ini ada cerita, kok ada gambarnya Ustaz Yusuf Mansur. Jadi tahun 2016 waktu saya waktu safar berangkatin umroh karyawan, kalau nggak salah waktu itu 4 tahun. Nah saya minta sama Ustaz, tolong resmiin saya punya rumah tahfiz. Di mana Pak Heru? Di Kampung Asem. Bangunannya sampai mana? Belum ada Ustaz. Bangunan belum ada, suruh resmiin yang benar nih ada. Insya Allah Ustaz, kalau saya punya duit, insya Allah saya bangun. Dan alhamdulillah 2 bulan setelah diresmiin Ustaz Yusuf Mansur, Allah datangin orang ke sana. Ustaz Didik itu kan, Pak Heru jadi wakaf tanah enggak? Jadi saya mau bangun masjid. Ini masjidnya ini harusnya di Bogor, tapi karena bermasalah belum selesai, akhirnya saya pindahin ke tempat lain. Kita harus yakin, berani bermimpi, dan alhamdulillah karena kita berani tadi, Allah datangin sampai saat ini masjidnya masjidnya terbangun megah, masjidnya, dan sudah punya SD-nya kita 4 lantai, di belakangnya itu juga sudah dibangun SD 4 lantai, ya, dan sampai sekarang ada 520 yang SD TK kita. Dan itu diawali dari apa? Berani bermimpi. Sama kayak saya mau punya pabrik ini, saya juga nggak punya pabrik tadinya. Saya pengen sekali punya pabrik, ya Allah, saya pengen punya pabrik. Saya datangin orang, Pak, kalau mau bikin kecil-kecilan di ruko, kira-kira berapa ya modalnya? Saya hitungin, ya kira-kira 150 juta lah Pak Heru kalau masuk kecilan bikin keset gitu. Tapi itu di luar kontrak ruko ya. Ini kan yang penting kita jalan dulu. Dan ternyata Allah menjawabnya apa? Seminggu setelah itu yang punya pabrik sekarang ini datang ke saya, Pak Heru, bisa nggak beli pabrik saya? Duit dari mana? Saya nggak punya duit. Udah, pokoknya Pak Heru cicil tak apa. Jadi begitu saya beli di pabrik, itu modalnya juga modal nekat, modal supplier macam-macam, pokoknya modalnya dari mana-mana. Dan alhamdulillah pada saat saya beli itu pabriknya disegel, karyawannya sudah 2 bulan yang digaji, order sudah diambil, DP-nya 50% semua sudah diambil, dan utang supplier di mana-mana. Manusia punya rencana, Allah Maha membuat rencana. Mungkin orang ngomong ke saya gini, kalau saya punya duit saya gak berani beli. Pak Heru saya bilang, karena saya gak punya duit saya berani beli. Alhamdulillah itu pabrik saya beli 4 bulan Pak. Karyawan saya yang ada itu diteror, disuruh pindah kembali ke pabrik yang lama, dia bikin pabrik baru. Bilangnya gitu, Pak Heru itu lulusan teknik elektro, gak ada hubungannya sama HP, paling juga gak bertahan lama. Dan alhamdulillah berkat doa dia itu sampai hari ini harus kita tambah berkembang banyak. Dan di kadang kita itu perlu didolimi orang. Nanti suatu saat Anda akan bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang pernah mendolimi kita. Kenapa? Karena dialah kita sukses sampai saat ini.
Ada nggak yang pernah didolimin orang? Sering ya? Jalanin aja terus, ya kan? Jadi tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah didolimi orang. Makanya ada ibu-ibu ke saya, Pak Heru bisnis karpet baru kemarin waktu itu. Oh udah sukses ya, saya udah 17 tahun kok begini. Saya tanya, maaf ibu pernah nggak ditipu? Pernah nggak didolimin orang? Emang harus didolimin dulu? Alhamdulillah Pak, saya sampai ini nggak pernah ketipu. Nah ini, karena nggak pernah ketipu ini makanya sampai hari ini nggak pernah sukses. Makanya kita ini kalau mau sukses harus sering ketipu. Tanya nih, Pak pernah ketipu nggak? Sering nggak? Pernah ketipu nggak? Nah ini mentor-mentor nih, karena sukses kata sering ketipu. Makanya nggak usah takut kena tipu, berarti mau naik level. Yang berikutnya adalah merubah pola pikir. Ya ini pendidikan awal ini mau jadi pengurus, jangan sampai yang dipikir di sini adalah duit, kerja, akhirnya malah nggak naik berantakan. Mindset dulu yang berubah. Ya. Merubah pola pikir ini contohnya gini. Kalau kita ada masalah, menjadikan kesempitan menjadi kesempatan dan tantangan. Ini saya cerita sedikit ya. Ini karena saya harus banyak cerita di sini. Sebulan yang lalu saya mendapat amanah mengirim karpet ke Kalimantan untuk acara MTQ nasional. Itu kita berangkat karpet tanggal 16 Agustus dan harus sampai tanggal 1 September. Aman ya? Harusnya aman ya? Nah, ternyata tanggal 26 karpetnya masih di Jakarta belum dikirim. Padahal itu diresmikan oleh Pak Jokowi. Saya nggak enak tidur, nggak enak makan. Jadi begitu saya tahu karpetnya belum dikirim, saya kirim orang ke sana 2 orang. Nah, salah satunya Mas Ahmad yang saya kirim ke sana. Mas Ahmad ke Kalimantan, tungguin kapalnya sampai datang. Saya putuskan masalah rugi untuk belakangan, yang penting harus sampai sana. Begitu tanggal 1 nyampe, yang terjadi apa? Karpetnya sobek. Tambah stres nggak? Tambah stres. Udah telat karpetnya sobek, mau buat peresmian MTQ. Akhirnya saya malam-malam langsung datang ke pabrik. Produksi bikin untuk penambal yang sudah sampai jam 2 malam anak-anak kerja. Jam 7 pagi kita perintahkan untuk berangkat tim kita ke Balikpapan. Datang ke sana. Harus biaya belakangan, yang penting kita harus jalan dan kita harus bertanggung jawab masalah. Akhirnya kita datangkan kita ke sana, semua kita selesai. Tanggal 2 ya Mas Ahmad, tanggal 2 kita lakukan repair semua. Karena kalau karpet begini sebenarnya kalau sobek nggak masalah, karena dijahit, dilem nggak jadi lagi, ya kan? Berbeda dengan kalau custom ini gampang, kalau sobek itu dijahit, dilem, dikarving lagi. Begitu selesai semua, tanggal 3 dicek sama PPATK semua. Alhamdulillah clear. Coba kalau kita tidak punya mental, itu kita kabur kan, nggak bisa memutuskan. Makanya tolong buat pengurus di koperasi, kalau ada apa-apa ya harus bertanggung jawab. Barangnya rusak, barangnya ini, kita malah ya udah Pak, mau ganti nggak mau, malah ribut. Akhirnya kita ribut sama customer. Dan alhamdulillah begitu itu kita tangani dengan bagus, yang terjadi apa? Itu order 500 kita ditambahin order 1.000 2 kali. Jadi Mas Ahmad pulang ke sini membawa order 1.000 meter. Nah 1.000 meter kalau agent begini dapat berapa tadi? Mas itu dapat berapa kalau agent 1.000 kali 50.000 jadi berapa? Umroh berdua. Yang sudah umroh berapa? Angkat tangan yang sudah pernah umroh. 2, 3. Nah ini masih belum banyak. Pengen umroh nggak bareng sama Haji Karpet? Pengen dong. Nah, cukup 500 meter 1 orang umroh. Jadi kalau masjidnya 1.000 meter
minimal doanya begini, ya Allah saya pengen umrohin orang tua saya, tapi saya juga pengen ikut ya Allah, jadi saya dapat 2. Kan itu doa, moga-moga jadi wasilah. Nah, mensyukuri setiap musibah yang terjadi, karena musibah itu bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Mungkin saya kalau tidak dicoba tadi sama yang punya pabrik, mungkin sampai hari ini saya tidak punya pabrik. Berkali-kali kita didolimi, dan justru nanti suatu saat kita akan rindu didolimin. Makanya ini ilmu benar-benar buat lurus kecil. Yang berikutnya, berterima kasih kepada orang yang mau kita bantu. Jadi bukan kita yang menolong karyawan, tapi justru rezeki karyawan lah yang lewat kita, justru mereka yang menolong kita gitu. Jadi harus kita balik mindset kita. Dan bukan kamu yang saya suruh ya, kamu saya ini loh, saya berbaik hati sama kamu, bukan. Justru berkat karyawan lah kita bisa sukses sampai saat ini. Bukan kita yang memberi karyawan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki karyawan lewat kita. Kesulitan adalah ujian, dan ujian adalah awal dari kesuksesan. Apa yang kita dapat adalah balasan dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau Anda sebagai pengurus, tolong jangan sekali-kali berlaku curang. Karena apa yang Anda akan dapat nanti adalah apa yang Anda lakukan saat ini. Apa yang Anda dapat sekarang adalah apa yang Anda kerjakan dahulu. Jadi kalau Anda berbuat kurang, Anda berbuat gak baik, ya siap-siap aja lah, nanti ke depannya juga akan mendapat balasannya. Untuk mulai bisnis, mulailah dari apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Banyak sekali orang berbisnis, ya usaha, apalagi pengurus. Kayaknya apa ya? Ini saya jadi pengurus koperasi, kira-kira mau bisnis apa? Gak usah jauh-jauh, kan di depan ada pabrik karpet. Kenapa susah? Bilang aja, boleh nggak saya bantu Mas Ali? Saya dengan modal brosur kan bisa. Ini saya kasih contoh. Ada tukang ngebor air, ya. Kalau di perumahan baru ada tukang ngebor air ya, ngebor air. Kita tanya, Bang, itu kalau ngebor air sama pompanya berapa? 6 juta Mas. Oh, 6 juta. Kalau saya bantu jualin berapa? Ya diskon 10% lah. Berapa? Diskon 10% berapa? 600 ribu. Namanya siapa tadi? Hamid. Ya. Hamid bikin kartu nama. Hamid Property Solusi, atau operasinya apa? Property Solusi. Bisa gali sumur plus pompanya. Itu ada yang datang tuh, nanti ditempelin di perumahan baru. Kan perumahan baru banyak tempelin dari koperasi ini. Telepon ke nomor teleponnya Mas Hamid. Kang Hamid, berapa ini? Wah, murah itu Pak. Best price berapa? 6.500.000. Wah, mahal aman 6.500.000. Boleh saya tawar ya? Boleh berapa? 6 juta. Oke, deal 6 juta. Langsung telepon, Bang, ada order Bang. Berapa? 6 juta. Dapat berapa? Modal enggak? Ternyata modal kartu nama. Bisnis itu cukup modal kartu nama. Perbanyak silaturahmi, perbanyak ketemu orang, termasuk ketemu kita ini kan. Nah, tadi di bawah tadi ada subpoint ya. Subpoint kita kasih bocoran. Diskonnya bisa 30% ya. Itu loh. Diskonnya 30. Tadi dikasih berapa? Salah ya? Maaf, salah. Itu kalau dapat aula untuk gedung ya, aula begini nih, itu dapat diskon 30% sudah lumayan. Jadi mulailah dari apa yang kita punya, kita bisa, jangan mikir jauh-jauh. Koperasi juga gitu. Adanya beras ya, bisnis beras. Adanya gula ya, bisnis gula. Jangan dilengkapi semua biar kelihatan modern. Biar kelihatan modern, operasinya di semua ditempelin, mulai dari spray semuanya. Begitu expired, dulu kan ada itu, ada operasi
karena biar kelihatan gagah, semua dibeli. Ada susu, ada ini dibeli semuanya. Begitu udah kelewat setahun, akhirnya dibuang. Makanya mulai aja apa yang ada di depan mata kita. Kalau umpamanya adanya bisnis apa ini pertanian, adanya beras ya beras aja dulu. Ketemu kayak gini, orang kongsi kasih dan sebagainya juga bisa. Artinya jangan kita pikirnya terlalu ini dulu, tapi kita belum menguasai. Yang berikutnya, kepercayaan orang lain kepada kita itu sebesar kepercayaan kita kepada orang lain. Ini seringkali kita itu kurang percaya sama orang, padahal kepercayaan orang terhadap kita itu sebesar kepercayaan kita terhadap orang lain. Artinya apa? Kalau kita nggak percaya sama orang lain, kira-kira orang lain percaya nggak sama kita? Sama kayak tadi yang saya cerita. Alhamdulillah Pak Heru, saya 17 tahun bisnis nggak pernah ketipu. Nah orang yang nggak pernah ketipu, kira-kira percaya nggak sama orang lain? Mau diajak bisnis, jangan-jangan saya mau ditipu. Diajak gini, jangan-jangan saya mau didolimi. Akhirnya yang terjadi apa? Bisnisnya nggak jalan. Ya. Yang berikutnya adalah berani mencoba dan tangan takut. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang belajar naik sepeda nggak pernah jatuh? Angkat tangan. Ini bisa naik sepeda semua nggak? Ada nggak belajar pertama nggak jatuh? Angkat tangan. Sama. Bisnis itu juga sama. Karena apa? Orang bisnis itu pasti pernah berkali-kali jatuh. Demikian juga kita ngelola koperasi, nggak usah khawatir. Nanti ada yang naruh ini, belum lagi anggotanya macet, ya kan? Harusnya nyicil 10 kali, 2 kali nyicil, habis itu hilang, ya kan? Begitu dicek alamatnya ternyata palsu, atau begitu ini dia keluar, dan itu ya memang resiko di dalam bisnis itu ya memang seperti itu, nggak mungkin semuanya baik-baik saja. Kesuksesan bukan hanya milik anaknya orang kaya atau berpendidikan tinggi, tapi milik semua orang yang memiliki impian dan kemauan yang tadi sudah dibilang. Artinya teman-teman semuanya, yakinlah Anda semuanya bisa jadi sukses. Asal tadi satu, luruskan niat, ya, berani bermimpi, ya, berpikir besar. Ini harus ada berpikir besar. Kenapa? Banyak orang sukses. Saya jumpai adik kelas 3 SD sukses bikin apa itu yang membuat auto 2000 itu namanya Pak Samia, udah almarhum. Beliau itu cuma kelas 3 SD, kelas 3 SD tapi auto 2000 yang bangun itu di mana-mana itu Pak. Banyak kita jumpai teman-teman yang sukses itu malah banyak cuma lulusan SD, SMP, SMA, tapi banyak juga yang grade, yang ojol, yang mohon itu yang lulusan sarjana. Kenapa? Karena pola pendidikan kita itu sarjana itu untuk nyari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Karena kalau pendidikan terlalu tinggi itu orang gengsi. Makanya dulu saya lulus sarjana teknik, itu saya taruh di rumah. Alhamdulillah lulus sarjana teknik sampai sekarang belum pernah saya pakai ijazahnya. Kenapa? Saya nongkrong jualan spray. Saya itu pernah ya jualan spray, jualan daster, jualan payung. Pernah. Malu nggak? Malu. Sama. Siapa sih orang nggak malu jualan? Apalagi yang nanya ibu-ibu. Pak Heru jualan spray ya, jualan daster apalagi. Tapi yang itulah yang harus kita lakukan. Pertama target saya ini adalah menghilangkan rasa daripada nanti kalau tua malu-maluin. Nah sekarang apa? Pengen malu-maluin atau menghilangkan rasa malu? Nah, berikutnya teknik mencari modal usaha. Sampai di sini ada yang mau nanya atau lanjut sampai selesai? Ini pasar jam soalnya. Mencari modal usaha ya. Nah, yang pertama bagi hasil ya. Buat teman-teman koperasi, bagi hasil itu sangat mudah. Jadi orang berinvestasi
koperasi, umpama contohnya ini ada saya ini ada proyek di contohnya bikin karpet pemerintahan itu, kita ada namanya e-katalog. E-katalog itu tidak boleh pakai tender kalau pakai katalog, dan koperasi-koperasi juga bisa. Ini kan berbadan hukum bisa. Cuma kalau kita pakai e-katalog itu nggak pakai modal. Artinya harus modal duluan. Nah, oleh karena itu pasti butuh kita butuh investasi orang berkeluar. Makanya sistemnya yaitu salah satunya dengan bagi hasil. Jadi bagi hasil ini kalau kita ada prospek bisnis, tapi kita tidak punya modal, maka bikinlah dengan sistem bagi hasil. Kita harus berani seperti itu. Kalau nggak berani ya usaha nggak akan jalan. Tapi harus benar-benar dihitung dengan betul, karena ini uang orang. Yang berikutnya dengan sistem konsinyasi. Kalau konsinyasi itu gampang kan, orang titip barang, ya kan. Sekarang tidak harus barang, titip brosur, ya kan. Anda punya banyak brosur, itu punya banyak usaha. Saya dulu belajar dari orang Cina waktu pertama tahun 2005, 2010. Jadi saya pergi ke Mangga 2, ke Glodok. Saya ke Glodok, ada toko kecil orang Cina. Tokonya itu ukurannya 2x2, kecil kan? 2x2. Ukuran kecil kan? 2x2. 2x2 itu tokonya, tapi barangnya seluruh Jakarta ada. Jadi saya tanya, Cik, ada payung nggak? Ada. Nggak pernah jawab nggak ada. Saya tanya lagi, ada ini nggak? Ada. Begitu saya tanya, saya butuh ini Cik, oke. Habis itu dia buka kamusnya. Habis itu dia ngomong, butuh berapa? Saya butuh 200. Oke, harga segini mau nggak? Oke, tunggu dia 2 jam. Ternyata dia ambil ke orang lain. Jadi tolong teman-teman koperasi ini harus modalnya gitu. Modal apa? Modal relasi. Meskipun kita bisnisnya di mana Bapak? Di Sulawesi Tenggara, nanti ada orang nanya, Pak, Bapak punya karpet? Ada. Mau yang apa? Jenis apa aja ada katanya. Coba yang ini, oke, langsung telepon. Itu ini ada order. Gampang kan? Gampang nggak? Apa ini? Saya mau bangun ini, ada buat renovasi ini. Ada saya butuh ini. Ada. Jadi jangan, mohon maaf ya, ini sering kali ditanya, punya ini nggak? Nggak ada. Punya ini nggak? Nggak ada. Itu kan jawaban paling cepat itu nggak. Ya, tapi mereka orang Cina itu setiap ditanya apa-apa selalu jawabnya ada. Yang penting nomor 1 ada. Begitu dia telepon kemana-mana nggak ketemu, aduh mohon maaf bang, barangnya kosong. Terakhir senjata pamungkasnya apa? Barangnya kosong. Jadi ditanya apapun, jadi dia punya buku apa ini? Buku Doraemon. Ya, jadi harus punya buku Doraemon ya. Jadi apapun ada. Makanya disebut nanti operasi palu gada. Apa lu minta gue ada ya. Harus gitu ya. Jadi operasi palu gada. Apa lu minta gue ada. Nah berikutnya ada namanya sistem arisan. Sistem arisan itu juga sama, itu bisa operasi. Silakan ibu-ibu bikin arisan. Nanti 10 gratis 1 atau apa, nanti barangnya dikirim dari pusat dan sebagainya. Ini nggak pakai modal. Siapa yang modalin? Yang modalin kita anggota. Betul nggak? Karena uang kumpul, contohnya karpet harganya 250.000, dibikin arisan 40.000-an. Bu, mau nggak arisan 40.000-an? Oh boleh deh, yang bikin koperasi. Nah, itu 10 orang dikumpulin 10 orang 40.000 jadi berapa? 400.000. Belinya berapa? 250. Masih dapat selisih 150. Pakai modal nggak? Akhirnya bisa sistemnya arisan. Nah, ini yang berikutnya modal supplier. Nah,
modal supplier ini udah diterapin sama Burus nih. Nah, Burus mana Burus? Nah, ini beliau ini sudah biasa modal supplier. Jadi begitu ada permintaan barang, supplier kirim dulu. Biasanya kalau kita sudah kenal dengan supplier, bayarnya berapa bulan Burus? 3 bulan. Itu nih kalau saya jadi supplier di Burus. Jadi modalnya siapa yang modalin? Maka baik-baikinlah itu jadi jangan pusing mengenai modal. Hanya undang supplier, apa kelebihannya, bisa nggak saya bayar mundur, bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kalau bayarnya 3 bulan kan enak. Orang beli kita kirim, ya kan, orang yang sudah bayar, suppliernya 3 bulan lagi. Enak kan kita punya duit cash kan selama 3 bulan, ada pun. Artinya modal supplier. Udah ada nggak yang jalan gitu? Udah ada jalannya belum? Operasinya modal supplier. Next, sistem GP atau lunas di depan, ya kan? Kalau ada orang mau beli, bisa dengan sistem DP. Ya, orang kayak contohnya orang beli, ya, kita contohin karena karpet ya, karpet. Biasanya kalau Burus ya, orang DP dulu. DP berapa Burus? DP 50%. Saya mau kayak kemarin ada order berapa? 200 juta, 100 juta. Ada order 200 juta, orang DP dulu 100 juta. Nah, kita ambil supplier kadang nggak pakai DP yang kita kan. DP 100 juta, masang lunas udah dapat 200 juta, ke suppliernya bayarnya masih 2 bulan lagi, kita bisa bertemu. Yang penting harus pintar muterin, jangan sampai kita muterin nggak bisa, bayar supplier tidak ke ini, akhirnya kita kena blacklist sama supplier. Artinya kita bisa DP di depan. Nah berikutnya membeli properti. Nah ini sebenarnya agak ini ilmunya nanti ini bahaya ilmunya nanti. Ini untuk kelas lanjutan. Jadi kalau kita butuh modal, kok suruh beli properti. Nah ini kelasnya sudah menengah ke atas, naik aja. Nah berikutnya mungkin bisa dengan Jembang, itu tergantung masing-masing ya. Tapi ingat ya, kalau pemula jangan sekali-kali di Jembang. Saya tidak menyarankan. Apalagi masih seandainya jalan. Saya tidak menyarankan untuk di Jembang. Kalau pemula, tapi kalau sudah berjalan ya monggo silakan. Ini tergantung dari masing-masing. Next, ya. Yang berikutnya investor, ya kan? Investor bisa memberi modal. Ya. Banyak sekali orang ini sekarang ini ada orang yang punya uang tapi dia bingung nyalurin, ada orang punya usaha bingung cari modal. Nah, kita sebagai koperasi harus bisa jadi penengah. Ya, kan, contohnya di Kalimantan itu saya dengar ada orang punya tanah pengen dieksplor karena ada tambang batu baranya, ya butuh modal. Ada juga orang punya modal tapi bingung, kan? Difasilitasi sama banyak. Memang harus berani. Tapi kalau nggak berani ya omsetnya akan tetap akan naik. Berikutnya adalah dengan sistem franchise. Ini kalau punya usaha, beliau ini Pak Sobur, beliau punya franchise tahun golek. Berapa Pak Sobur kalau untuk franchise? 10 juta. Jadi 10 juta dapat gerobak, dapat fasilitas semua, di training juga ya Pak Sobur ya, di training. Nah nanti teman-teman koperasi silahkan kalau mau dengan Pak Sobur. Kalau Pak koperasi dapat potongan nggak Pak Sobur? Berapa persen potongannya kira-kira untuk franchise-nya? 5% nggak boleh Pak Sobur. Kalau 10 juta dipotong berapa? Nanti silahkan. Artinya gini, koperasi pondok pesantren bisa memfasilitasi untuk franchise tahu boleh ini nah. Di Kebumen ada 50 cabang ya, 50 buka franchise. Apalagi kalau di pondok pesantren, rata-rata untuk satu ini berapa Pak Sobur? Ya satu orang penghasilannya berapa kurang lebih? Yang rata-rata
keuntungan rata-rata bisa 5 juta per bulan. Kalau itu difasilitasi oleh koperasi nanti ngambil untung 20% atau bagi hasil, itu kan sudah bisa mendapat keuntungan. Pemodal lewat koperasi untuk beli franchise-nya ini menyalurkan ke anggota yang lagi nganggur, dia untuk bantu ngelola, nanti dapat bagi hasil dengan koperasi. Ini salah satunya dengan franchise, ya. Yang berikutnya dengan IPO. Nah, IPO ini memang membutuhkan perusahaan yang sudah maju untuk publik dan mendapatkan dana sekitar. Yang berikutnya mungkin ini aja ya, menaikkan omset perlu juga. Saya lanjutkan biar sampai selesai ya, Pak. Nah, menaikkan omset ini contohnya dengan kita promosi, ya, kita punya produk, koperasi harus promosi. Dari sini ada nggak yang punya kartu nama? Katakan yang punya kartu nama. 1, 2, ada lagi. Nah, sebagai pengurus koperasi Anda harus punya kartu nama. Jadi kemanapun ini koperasi saya, ya, ini koperasi saya punya kartu nama. Kartu nama ini penting. Saya ketemu di mana-mana dengan orang, di bandara, di kereta, di mana-mana. Daripada saya ngobrol ngalor tidur habis kita tahu namanya siapa, nomornya siapa. Penting, Pak, ini nama saya. Kalau ke Jakarta silahkan mampir, saya punya produksi karpet, silahkan mampir. Nah, itu baru ngobrol. Yang penting kita sudah tukar-tukaran nomor, dan ini yang saya lakukan, itu penting. Makanya pulang dari sini bikin kartu nama ya, di spanduk, brosur. Nah, kalau kita bikin jaringan. Nah, ini anggota udah ada pememberan belum? Anggota koperasi? Atau cuma mereka ngasih uang aja? Dibikin pememberan. Jadi kalau member mereka belanja dapat potongan khusus nggak? Dapat poin. Sebaiknya harus ada member, ya. Jadi mereka itu kalau belanja mendapat potongan dari kartu member anggota. Bahkan saya lihat ada yang anggotanya sampai ribuan. Nah, ini pemasarannya juga bisa lewat marketing, internet marketing. Next. Nah, ini diversifikasi produk. Diversifikasi produk itu penting buat apa? Jangan sampai operasi kita ini nggak berkembang cuma ini aja. Bisa jadi mungkin dengan kita pakai produk yang lain, bantu memasarkan produk lain, kita bisa. Mungkin itu aja dari saya. Silakan Pak Tito, ada yang. Oke, terima kasih Pak Edo. Kita kasih aplaus untuk Pak Edo. Oke. Ada pertanyaan? Nanti dicatat ya. Oke, berikutnya siapa lagi? 2 lagi? Ya, Bapak kedua. Mohon maaf, Pak siapa? Pak Adit. Ketiga siapa? Tiga penanya yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah, asli hadiah. Ya, silakan siapin hadiah. Baru 2, kurang 1. Ada lagi? Oke, pas 3. Silakan. Saya mau tanya, apakah ketika Bapak membangun bisnis pertama kali itu pernah merasakan patah semangat, merasa ingin menyerah? Kalau pernah, apa yang Bapak lakukan untuk kembali semangat melanjutkan bisnis? Terima kasih Pak jawabannya. Oke, terima kasih. Kita dulu Pak Elu, jangan dijawab dulu sampai ketiga-tiganya. Terima kasih. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Elu yang telah berbagi kepada kita sehingga kita dapat termotivasi. Izin bertanya Bapak, di sini kan usaha Bapak bukan hanya satu ya, sudah ada haji interior, haji tenda, haji print, bahkan ada door elevator. Kira-kira di mana posisi kita? Jadi di Pondok Jualan sama ya, ada beberapa unit usaha gitu. Jadi kapan kita dianggap pantas atau mampu untuk membuka usaha lainnya? Ya. Sedangkan
kan untuk usaha sendiri kan kalau kita terlalu banyak usaha tapi kita tidak fokus di usaha yang awal itu kan bisa berdampak juga yang usaha yang kedua malah iya benar. Oke, dan ketangkep maksudnya. Jadi kapan dimulai verifikasinya? Ketiga, nama saya Hidayat Maduri. Saya ingin bertanya, apakah kita bisa menjadi mitra lepas untuk hadiran KM? Yang mana berarti kita mencari konsumen baru untuk agar kiranya konsumen tersebut order kepada kita dan kita bisa order kepada hadiran KM. oke, silakan Pak Heru dilanjutkan. Kayaknya nanti yang kita pasti jawab. Oke, makasih sama Mbak siapa tadi yang pertama, yaitu pernahkah saya dengar dan itu pernah dulu beberapa kali. Jadi memang bisnis ini kan kita mencoba apa aja kita coba. Tadi jualan daster, spray, payung, bahkan saya pernah jualan kacang goreng, saya pernah jualan. Awal-awal itu saya jualan kacang goreng, jadi saya bungkusin, saya sambil kerja saya jualan. Pada saat saya ketipu, waktu saya beli pabrik, itu saya benar-benar habis, toko habis, barangnya habis, ya, pabriknya disegel. Itu saya sudah sesrah sama Allah, ya Allah, kalau memang ini titik nadir saya. Tapi intinya bisnis itu karena saya suami istri yang saya bilang ini. Sebelum saya mulai bisnis saya sudah ngomong sama istri saya, Mam, kita harus bareng-bareng, kita harus saling percaya. Mama percaya sama saya percaya sama saya. Kalau nanti terjadi apa-apa ya kita harus sama-sama. Kita saling melengkapi. Makanya saya bersyukur ya, kebetulan istri saya lagi ke Tasik. Jadi kalau saya lagi banyak kendala itu, saya tanya, Mbak, gimana pembayaran? Aman. Gimana ini supplier? Aman. Gimana gajian? Aman. Nah dia baru ngomong sekarang. Itu nangis besoknya nggak ada buat gajian, belum ada. Apa ini supplier telepon? Gimana ini sudah berapa bulan nggak bayar? Nangis istri saya, tapi nggak pernah ngomong sama saya. Dan ini yang paling penting, bisnis itu harus berdua. Jangan sampai pasangan itu jadi pemadam kebakaran. Ya, begitu suaminya semangat, saya tadi udah dapat dari PM, nyampe rumah. Alah mas, yang kemarin aja utangnya masih banyak, akhirnya lepek. Jadi kita harus semangat. Dan kembali lagi saya pasrah sama Allah. Ya, begitu saya kepentok itu, saya modal nggak ada, pabrik nggak jalan, toko barangnya habis, ya kita kembali sama yang di atas. Ya, kenapa? Kita berusaha ini kan membantu, ya Allah. Saya ini membantu, ya Allah. Kita punya 200 karyawan. Ya, banyak orang tergantung di sini. Ya, jika memang ini harus takdirnya tutup, ya sudah. Saya akan berusaha semaksimal yang saya bisa. Ya kembali lagi sama yang di atas. Dan alhamdulillah, yakinlah tadi nomor 1 tadi, luruskan niat tadi. Pada saat niat kita mulia, niat kita membantu orang, niat kita ingin menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Begitu kondisi terakhir, kondisi udah mau titik nadir, tahu-tahu pertolongan Allah datang. Sama kayak tadi, saya nggak ada duit, gimana caranya? Tahu-tahu saya buka Facebook, saya ketemu teman saya di Afrika. Saya bilang, Mas, saya butuh modal berapa? 500 juta. Tak pakai bapak ibu, mana rekeningnya? Mana rekeningnya? Saya bilang, ini malaikat atau orang? Dia nggak pakai bapak ibu, dia tanya mana rekeningnya. Padahal kadang kita minjem 10 juta aja harus ngerayunya ini. Tapi begitu kita udah mentok, itu Allah datangkan pertolongan dari hal yang tidak kita duga. Tapi yakinlah bahwa Allah itu akan menolong. Sama dengan gajian kita aja sama Pak Bida sama kita nih yang sering kali 5 hari mau gajian itu nggak ada duit. Kita mau gajian itu nggak ada duit, sering kan? Pak Bida ada duit nggak? Terus 5 hari mau gajian nggak ada duit. Padahal gajian kita setiap bulan itu 500 juta.
usaha kita sudah jalan. Saya fokus. Tadinya saya apa aja ya. Tadi saya bilang, saya bisnis apa aja. Daster semua saya jalan. Spray payung, daster semua saya jalan. Bahkan rumah makan juga saya jalan. Begitu saya sudah ketemu karpet, saya fokus di karpet. Saya fokusin mulai dari A sampai Z, dan kemudian saya bikin sistem. Nah, bikin sistem ini penting. Jangan sampai semua diurusin sendiri. Makanya saya enak tidur. Urusan marketing ada Pak Dita, ada urusan dengan toko, ada Bunos, ada urusan pabrik, ada juga semuanya kita bentuk sistemnya. Sudah ada yang pegang semuanya sistemnya. Begitu sudah sistem sudah terbentuk, ya, order sudah jalan, perusahaan sudah jalan, segeralah melakukan diversifikasi produk. Jangan sampai ini baru jalan setengah, pindah ke sini, baru jalan setengah, pindah ke sini, akhirnya nggak ada yang jalan. Jadi satu, fokus dulu. Nah, saya ada mesin pencetak uangnya apa? Karpet. Begitu karpet sudah jalan, saya mulai bikin interior, saya mulai bikin ini. Karena apa? Karpetnya sudah jalan. Nah, begitu ya. Jadi satu, fokus dulu. Setelah itu baru, setelah itu menghasilkan udah autopilot, baru kita mulai diversifikasi produk. Nah, yang terakhir tadi mengenai mitra, silahkan Anda bermitra dengan kami, dan itu saya terbuka dan dengan senang hati karena sudah ribuan, bahkan termasuk Pak Konco beliau ini termasuk member kita yang sudah berapa kali umroh Pak? Beliau sudah 2 kali umroh dari kemitraan haji Kangennya. Insya Allah ini bisa seperti Pak Konco. Padahal pasarnya gampang ya Pak Konco ya. Cukup pakai WA. Jadi beliau ini juga bukan ini, tapi kemitraan dengan kita. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Heru. Bagaimana hadiahnya untuk tiga pemenang semuanya, penanya semuanya, atau oke, ternyata 3 penanya semuanya, mohon ke depan. Oke, silakan. Tadi 3 penanya ke depan. Ya, Mas. Ayo. Pak, ya Pak. Ayo, 1, Mbaknya yuk ke depan. hitung sampai 3, hadiahnya pada 1, Ayo, 2. monggo. Ya. Ya, ini silakan. Ini tanda cindera mata dari kami. Ya, dari silakan diberikan. Ayo foto dulu, Pak Heru. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini berarti sampai dengan pukul 3:20 masih on fire. Ya, itu sangat penting sekali. 3, 2, 1, please. Ya, ini saatnya coffee break. Bapak Ibu semuanya bisa ambil kopi, ambil snack, silakan. Jadi kita rehat sejenak sebelum kita ke session berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Dari saya, kalau salah katanya dari saya, yang benar dari Allah. Kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau enggak nanti WA saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Oke, terima kasih Pak Heru. Silakan coffee break, dan Bapak Ibu kita beri waktu 10 menit. Ya, habis itu boleh kopinya diambil, snacknya diambil di sebelah lagi Pak. Monggo, agar biar agak enak kita ya.